Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim dalam program Mimbar Agama Buddha yang diselenggarakan oleh Lembaga Media Komunikasi dan Lembaga Kepanitaan MBI Sumatera Utara bekerjasama dengan TVRI Sumatera Utara. Program ini disiarkan secara langsung dari studio TVRI Sumatera Utara. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik untuk diketahui oleh seluruh umat Buddha di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Topik yang akan kita bahas yaitu transformasi diri dan transformasi sosial sesuai dengan Jalan Budayana atau Budayana Way. Sebelum kita mengundang narasumber untuk berbagi kepada kita mengenai topik pada siang hari ini, kami informasikan bahwasanya para Bapak Ibu pemirsa TVRI yang ingin bertanya, silahkan melalui telepon interaktif di 0811 6100 386. Saya ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Nah, narasumber yang akan berbincang dengan kita mengenai topik pada siang hari ini, beliau adalah seorang ketua pengurus daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga seorang advisor Institut ITNB dan Universitas IB. Kemudian beliau juga salah satu pendiri dari STAB Bodhidharma Medan, Direktur CV Mahajaya Agung atau Bintang 3, advisor UMKM Nusantara Provinsi Sumatera Utara, dan juga seorang Dewan Kehormatan Pandita Sumatera Utara. Untuk itu telah bergabung dengan kita di studio TVRI Bapak Edi Suyono Setiawan. Selamat siang Pak Edi, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali Arifin. Pak. Iya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya sekarang Pak? Baik, baik. Baik Pak, sehat Pak ya? Sehat, sehat. Ya, sekarang kesibukannya apa ini Pak Edi, keseharian Pak Edi? Ya, masih seperti biasa. Kita kegiatan-kegiatan yang intinya melayani untuk kepentingan umat Buddha. Tentu saja melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Oke, tetap dalam pengabdian untuk ini ya kepada perkembangan Buddha Dharma di Sumatera Utara ya Pak Edi ya. Sumatera Utara. Nah Pak Edi, kita ini mau bahas sebuah topik yang menarik sekali Pak Edi, yaitu transformasi diri dan sosial dengan Jalan Budayana. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, Pak Edi boleh tolong jelaskan kira-kira apa sih perbedaan antara transformasi diri dan juga transformasi sosial nih Pak Edi? Baik. Para pemirsa yang budiman, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi sesuai dengan namanya tadi, transformasi diri dan transformasi sosial. Ya. Kita bicara sebenarnya dari istilah transformasi atau pengertian daripada transformasi itu sendiri ya. Jadi transformasi itu sendiri adalah suatu perubahan. Perubahan, apakah perubahan dalam bentuk, perubahan fisik maupun juga perubahan non fisik. Seperti perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan mental dan sebagainya. Jadi yang disebut dengan transformasi diri atau self transformation adalah suatu upaya-upaya yang dilakukan oleh diri kita sendiri untuk kita merubah sesuatu yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan kah, perilaku-perilaku kah, atau hal-hal yang harus diperbaiki dan diperbarui. Perubahan-perubahan itu biasanya tentu saja menuju kepada hal-hal yang lebih baik atau lebih positif. Ya, sedangkan transformasi sosial adalah apabila memang masing-masing individu ini telah berhasil melakukan transformasi dirinya, ya, dengan segala kondisi sistem yang diperlakukan oleh suatu pemerintahan, ini akan mendukung terjadinya perubahan-perubahan kepada masyarakat umum, kepada masyarakat luas, yang kita sebut adalah transformasi sosial, karena sudah menyentuh banyak orang. Tapi intinya transformasi sosial ini juga dipengaruhi dan juga
saling mempengaruhi dengan transformasi diri. Artinya segala sesuatu itu saling terkait. Oke, oke. Karena dari diri kita sendiri secara individu makin baik dan berhasil melakukan suatu perubahan pada dirinya, maka banyak individu-individu ini mengkondisikan bagian daripada suatu komunitas juga berhasil melakukan suatu transformasi. Ya, Oke, seperti itu. Berarti artinya saling keterkaitan antara transformasi diri dan dengan sosial ini transformasi memang sosial. satu kesatuan yang nggak bisa Iya. dipisahkan ya Iya. Pak Edi ya. Kalau kita ada 10 orang, ya dari seseorang yang pertama dan 10 berhasil, maka secara kolektif 10 orang ini telah telah terjadi suatu perubahan yang disebut dengan transformasi sosial tadi. Ya, dari 10 ini juga akan menularkan kepada berapa puluh menularkan sedemikian rupa sehingga dari satu individu menjadi satu komunitas. Dari satu komunitas menjadi satu civilization atau satu masyarakat peradaban. Oke. Nah ini menarik Pak Edi, berarti kan cikal bakal awalnya itu adalah kita melatih dulu yang namanya transformasi diri. Iya. Karena kan sebelum menuju ke transformasi sosial pastinya introspeksi diri, Ya, harus mengubah dimulai dari diri sendiri. kita masing-masing sendiri. Nah, pertanyaan gini Pak Edi, kalau contoh kita mengatakan oke, penting sekali kita belajar atau praktik yang namanya transformasi diri. Sebenarnya hal penting apa yang memang bisa dilakukan seseorang, yang untuk apa nih dilakukan oleh seseorang supaya dia bisa pertama kali belajar dan juga praktik mengetahui arti dari transformasi diri ini Pak Edi? Ya, pada dasarnya kita sebagai manusia kan ingin hidup lebih baik. Yes, benar. Ya, pertama secara materi ingin kita hidupnya lebih sejahtera. Ya, kalau Anda memiliki rumah yang kecil, Anda memiliki aspirasi ingin memiliki rumah yang besar. Impian ya Pak, kalau Impian, zaman begitu, sekarang kan? mah impian ya Pak Iya. ya. Jadi semua orang begitu, dari sesuatu yang kurang baik, kebiasaan-kebiasaan kurang baik menjadi suatu kebiasaan yang baik. Dan ini mendukung perubahan-perubahan yang akhirnya bermuara kepada peningkatan kualitas sumber daya orang tersebut. Ini berdampak tentu saja terkait dengan karir dia kalau dia seorang profesional. Berdampak juga sebagai dia seorang pengusaha. Ya. Karena dengan adanya perubahan-perubahan sikapnya, perubahan-perubahan kepribadiannya, perubahan karakternya akan menumbuhkan kepercayaan. Orang akan lebih trust kepada orang-orang yang memang bisa dipercaya. Iya. Orang ini akan menjadi orang yang selalu komitmen dengan apa yang disampaikan, yang dikatakan. Oke. Tapi dalam prakteknya masih banyak orang-orang yang tidak menyadari. Orang-orang tidak mau melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Ya. Karena orang akan dipercaya kalau orang itu bisa menjaga satu kepercayaan. Dan menjadi orang yang bisa dipercaya ini bukan sesuatu yang secara tiba-tiba, tapi melalui suatu proses upaya-upaya, latihan-latihan, sehingga dia mampu bisa mentransformasi dirinya. Oke. Karena kita juga tahu ya Pak Edi, itu zaman sekarang ini untuk contoh kalau seorang pengusaha dia ingin mencari seorang staf, berarti juga kata kuncinya adalah apakah dia bisa dipercaya, Iya, betul. dia jujur, Betul. apakah dia memang tipikal orang yang bertanggung jawab, Iya, dan lain sebagainya. Benar ya Pak Edi ya? Iya. Nah, bagaimana konteksnya Pak dengan topik kita yaitu Budayana Way, Jalan Budayana. Apakah memang ada landasan dalam pandangan Budayana terkait dengan transformasi diri ini Pak Edi? Iya, kita kalau bicara transformasi diri itu kan sifatnya luas, menyeluruh. Baik perubahan terhadap diri, perubahan terhadap bentuk, perubahan terhadap sikap, perubahan terhadap karakter dan perilaku. Ya. Nah, khusus yang kita bicarakan di sini yaitu Budayana Way, atau sebenarnya adalah jalan Buddha itu sendiri, atau ajaran Buddha sendiri, itu kita mengaitkan kepada transformasi diri yang lebih khusus. Kita bahas tentang perubahan sikap mental, perubahan moral, dan perubahan karakter yang mendukung seseorang ini
untuk memiliki kehidupan masa depan yang lebih baik. Tentu saja dengan asas kaidah-kaidah ajaran-ajaran Buddha. Oke. Jadi ruang lingkupnya seperti itu, bagaimana kita dengan dasar pandangan ajaran agama Buddha, ini menjadi basic referensi atau menjadi tuntutan dalam kita melakukan transformasi diri sehingga kita berhasil mencapai satu proses perubahan-perubahan terhadap diri kita sendiri. Sesuai dengan ajaran Buddha ya Pak. Ya. Nah kita mungkin boleh singgung sedikit Pak, karena masih banyak yang belum mengerti apakah memang Budayana ini terlepas dari konteks topik kita ya Pak Iya, ya, iya. yaitu Budayana Pak. Iya. Masih ada banyak orang mengatakan apakah memang Budayana ini sebuah tradisi baru, kah ada Theravada, Mahayana, Vajrayana. Mungkin Pak Edi boleh singgung sedikit sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail tentang ini Pak. Baik. Sebenarnya Budayana itu adalah ajaran Buddha itu sendiri. Oke. Seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Arifin, memang ada 3 mazhab besar agama Buddha di dunia ini, ya, termasuk juga di Indonesia, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Ya. Tadi pada hakikatnya sesuai dengan kitab Saddharma Pundarika, yang dimana Buddha menjelaskan tidak ada 3 jalan atau 2 jalan, yang ada hanya 1 jalan. Oke. Yaitu disebut dengan jalan Buddha atau dikenal sebagai Budayana. Yang maksud 3 jalan tersebut adalah yang pertama adalah jalan Pratyeka Buddha, Yana. Yang kedua jalan Swaraka Yana, dan yang ketiga adalah Bodhisattva Yana. Dan ketiga-tiganya ini adalah disampaikan oleh Buddha sesuai dengan masa-masanya dalam periode-periode tertentu. Intinya, ketiga ajaran ini sama-sama mengajarkan untuk pembebasan daripada penderitaan. Gitu. Okay. Yang kalau mungkin yang pertama Pratyeka Budayana dan Sravaka Budayana lebih berorientasi kepada pencapaian tingkat arahat, sedangkan yang Bodhisattva Yana melalui pencapaian Bodhisattva. Oke. Nah artinya konsep dari Budayana ini bukan tradisi baru, melainkan memang jalan Buddha itu sendiri ya Pak Edi ya? Jalan Buddha itu sendiri. Ya, bahkan sudah ada abad ketiga sebelum Masehi, itu sudah diuraikan di dalam tadi saya katakan The Lotus Sutra. Lotus Sutra. Oke. Nah ini juga yang harus dipahami oleh pemirsa TVRI juga Pak Edi, karena masih banyak anggapan, wah ini Budayana pandangan baru ini ya. Masih banyak kan beranggapan salah ya, ternyata memang Budayana itu adalah jalan Buddha yang di dalamnya kita bisa belajar ketiga tradisi. Baik itu Theravada, Mahayana maupun Vajrayana. Nah, kita kembali ke transformasi diri ini Pak Edi. Jadi kan kita sudah bahas juga di awal mengenai landasan-landasan dalam pandangan Budayana Way untuk transformasi diri. Bagaimana transformasi diri ini dalam pandangan Budayana juga, Budayana Way ini masuk dalam aspek apa saja ini Pak Edi? Aspek-aspeknya itu Pak Edi. Ya, sebenarnya begini, ajaran Buddha, kita sebut ajaran Buddha saja sebagai hal yang lebih jelas. Kalau masyarakat bilang Budayana Way itu apa, begitu ya? Itu sama dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang lebih komprehensif, ya, tidak eksklusif dan tidak yang juga non sektarian, gitu ya. Artinya kalau kita mengkaji bicara tentang ajaran Buddha, jangan hanya dilihat dari satu sudut mazhab tertentu. Tadi kembali kepada pertanyaan aspek-aspek apa saja yang aspek apa saja yang termasuk dalam pandangan Budayana yang berkaitan dengan transformasi diri ini Pak Edi? Ya, oke. Yang pertama tentu saja kita menyadari ini banyak orang yang juga tidak menyadari ya. Hidup sebagai manusia, ini paling basic dulu nih ya. Hidup sebagai manusia ini adalah satu karunia yang luar biasa. Artinya menurut pandangan ajaran Buddha, kita terlahir sebagai manusia adalah satu keberuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu,
kita harus bisa memanfaatkan setiap momen, memanfaatkan setiap waktu, agar kita bisa mengisi waktu kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Oke. Dan jangan mensia-siakan waktu kita yang berharga ini. Itu pandangan pertama yang mendukung nanti transformasi diri. Yang kedua, ada dalam ajaran Buddha namanya hukum tabur tuai atau hukum karma. Apabila kita melakukan hal-hal kejahatan atau hal-hal yang negatif, maka kita juga akan menuai yang tidak baik atau menuai penderitaan. Jadi ini juga adalah mendorong agar kita dalam melakukan suatu transformasi, ingat, kalau kita punya sifat buruk, maka nanti sifat buruk kita akan berbuah kepada hal-hal yang menjadi penderitaan buat diri kita sendiri. Ya. Yang ketiga adalah hidup ini kita harus saling ketergantungan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, artinya apa yang kita lakukan akan berdampak kepada masyarakat, dan masyarakat luas yang kita sebut dengan masyarakat sosial ini juga akan memberi dampak kepada masing-masing individu. Jadi kita saling bergantungan satu sama lain. Apabila kita memberikan kontribusi yang baik, maka kita akan menciptakan masyarakat yang baik. Tapi apabila kita memberikan kontribusi buruk dengan perilaku kita yang salah, perilaku kita yang buruk, maka kita ikut menciptakan masyarakat yang buruk. Yang berikutnya, poin-poin yang diajarkan Buddha adalah kita saat ini, ya, kita jadi apa saat ini, kita memperoleh apa saat ini, sebenarnya adalah hasil apa yang kita lakukan pada masa-masa sebelumnya. Oke. Timbunan karma Karma yang masa masa lampau lalu. ya. Oke. Jadi artinya saudara Arifin saat ini bisa pintar, bisa cerdas, bisa menguasai ini adalah akibat masa-masa lalu yang banyak belajar. Iya, Nah, benar-benar. Maka dengan pengertian ini, kalau kita pada saat ini melakukan transformasi diri dan kita berjalan dengan baik, sukses proses transformasinya, maka ini akan membuat kita masa kehidupan kita yang akan datang menjadi lebih baik, kan begitu? Iya, benar-benar. Karena apa yang kita lakukan pada saat ini mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Baik, itu Dan yang terakhir ini, satu lagi Pak yang ya. terakhir Oke, ini luar adalah biasa nih. hukum ini adalah selalu berubah, hukum perubahan. Oke. Artinya, kalau kita memiliki sifat-sifat yang buruk, bisa diubah menjadi yang baik. Oh, oke. Dan sebaliknya, kalau kita lalai dan kurang waspada, sifat-sifat baik kita karena dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk, kita bisa jadi buruk. Oke, artinya juga harus ada satu habit ya Pak ya, habit Ya. yang memang harus dilakukan secara terus-menerus. Terus-menerus, betul. Sehingga yang baik bisa dipertahankan tetap baik. Ya. Ya. Jadi poin-poin tadi dah menjadi landasan bahwasanya kita mampu dan bisa untuk melakukan transformasi diri. Oke, ini menarik sekali Pak Edi. Kalau tadi Pak Edi ada bicara tentang hukum karma nih Pak Edi, artinya kan tabur tuai ya Pak ya. Ya. Kita tanam durian, kalau di Medan kan terkenal durian gitu ya, dapatnya durian, nggak mungkin tanam durian dapat jagung gitu Iya, Pak iya, ya. iya. Nah apakah contoh nih, katakanlah si A, si Ya. A membuat yang namanya karma buruk. Iya. Nah lantas bagaimana dengan dia mencoba untuk transformasi diri, dia ingin berubah menjadi lebih baik, apakah itu akan pengaruh dan dia bisa mengubah jalan hidupnya sesuai dengan pandangan budayanya ini Pak? Bisa. Karena seperti tadi Buddha mengatakan segala sesuatu itu bisa berubah. Tetapi kan tentu ada sesuatu perlakuan Oke. yang menyebabkan itu bisa berubah. Tapi kalau melakukan pembiaran, tidak melakukan apa-apa, bagaimana mungkin berubah? Kan seperti itu. Oke. Ya, seperti orang melakukan, dia sudah menyadari diri, pada masa-masa yang lalu, dia sadar telah banyak melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang buruk. Karena dia sudah mulai mengerti tentang resiko akibat daripada perbuatan buruk, dia mulai sadar
Setelah dia sadar, maka dia punya satu rencana, niatan untuk memperbaiki diri. Pertanyaannya, apakah nanti setelah dia punya niat dan melaksanakan niat itu bisa mempengaruhi efek karma buruk yang akan diterima? Bisa. Berarti kembali lagi ke tekad cetana ya Pak, kalau dalam Iya. Buddhis kita sebutnya Ada cetana. kehendak, ada Kehendak cetana, ya. betul. Berarti artinya kalau bila seseorang yang sudah pernah melakukan hal buruk, apabila dia punya cetana yang baik, dia bisa melakukan transformasi diri. Sehingga nanti pengaruhnya bisa ke yang sosial. Iya, Nah, berarti kalau kita aktif Pak, aktif di sebuah organisasi Buddhis nih, contohnya katakanlah kita di MBI sekarang. Iya. Ini juga berarti punya pengaruh besar untuk menjadikan transformasi diri menuju transformasi sosial. iya. Nah, kira-kira konteks sederhananya itu apa Pak kalau kita aktif di sebuah organisasi keagamaan gitu Pak? Ya. Yang pertama tentu saja ketika kita berinteraksi. Karena kita kan tidak mungkin hanya sendirian berorganisasi. Iya benar-benar. Ya, dalam suatu organisasi itu ada satu yang namanya komite atau pengurus. Ya, pengurus-pengurus ini akan berinteraksi dengan antara satu dengan lainnya. Oke. Nah, ketika berinteraksi, seorang bagian daripada pengurus itu, ya kita sebut si individu tersebut, menunjukkan satu sikap, menunjukkan satu perilaku, ya, menunjukkan satu karakter yang menumbuhkan simpati. Orang berdekatan dengan dia itu rasanya nyaman. Orang berdekatan dia rasanya senang. Orangnya lembut, orangnya ramah, dan kata-katanya itu penuh dengan kasih sayang. Nah, dengan sendirinya, orang yang berdekatan dengan yang bersangkutan, itu akan merasa ingin mencontoh. Ini orang panutanku. Oke. Aku mencontoh. Aku dia orang yang sebelumnya kasar, orang yang suka tidak disiplin. Saya juga mungkin barangkali sering mau berbohong. Sekarang dia malu. Malu kalau dia tidak disiplin, malu kalau dia suka berbohong atau dia bersifat kasar. Karena dia dekat dengan seseorang, mungkin pimpinannya atau ketua daripada organisasi tersebut. Akhirnya ini juga akan membuat dia termotivasi untuk berubah. Oke. Dan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sehingga seluruh daripada komponen di organisasi itu ingin mengikuti jejak daripada salah satu pengurus yang menjadi panutan tadi. Panutan itu Pak ya. Nah Pak Edi, ini sangat menarik Pak Edi. Nah kita akan rehat sejenak Pak, karena kita akan dihibur dulu sebuah lagu Buddhis, yaitu His Little Garden, dari adik kita yang cantik, yaitu Kelly Ellis Tanari. Selamat menyaksikan.
Bhagavati Prasnaparamita. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim dalam Mimbar Agama Muda. Kita sedang membahas sebuah topik yaitu transformasi diri dan transformasi sosial dengan jalan Budayana. Dan bagi Bapak Ibu para pemirsa TVRI di Sumatera Utara nanti yang ingin bertanya, kami silakan melalui telepon interaktif di 0811 6100 386. Saya ulangi sekali lagi 0811 6100 386. Kembali dengan narasumber kita Pak Edi Siono. Nah, Pak Edi tadi kita sudah bahasin tentang bagaimana kita aktif di sebuah organisasi. Ternyata punya pengaruh yang besar untuk mengubah seseorang yang dari karakternya kurang baik. Akhirnya dia melihat ada seorang panutan, dia bisa berubah menjadi lebih baik sehingga terjadi transformasi diri dengan dari diri sendiri, kemudian akhirnya bisa pengaruh ya ke transformasi sosial. Nah, ini makin menarik Pak, artinya begini. Poin-poin apa saja nih yang berkaitan dengan transformasi diri yang nantinya sesuai dengan jalan Budayana itu bisa mendukung kehidupan kita menjadi lebih baik, Pak Edi? Iya, terima kasih Saudara Arifin. Ya. Ya. Yang paling penting langkah pertama itu sesuai dengan pandangan agama Buddha, ya, itu memiliki samaditi. Samaditi, oke. Jadi pandangan yang benar dan pandangan yang baik. Sebenarnya samaditi itu bisa juga dikatakan sebagai satu pandangan sempurna, ya, kata sama itu. Ya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita yang secara lebih sederhana, orang itu harus pertama mempunyai visi, pandangan yang benar dulu. Dia harus punya pandangan benar dulu yang terkait dengan dia mengerti mana benar, yang mana tidak benar. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini penting dulu. Karena kalau dia tidak bisa mengetahui yang mana baik dan tidak baik, bagaimana dia bisa mau merubah dirinya ke arah yang baik? Dia tahu tujuannya ke arah jalan mana dulu. Kalau tidak, dia tersesat. Betul kan? Benar. Ya. Jadi dia harus mempunyai aspirasi. Langkah pertama adalah saya akan menjadi orang yang baik, orang yang berbudi baik, saya orang menjadi penyabar, saya menjadi orang yang tidak emosional. Ya. Atau kita menyadari sifat-sifat buruk kita yang saya selama ini tidak disiplin, sering membohong dan sebagainya. Ya. Saya selama ini melakukan banyak tindakan kasar, bahkan saya sering menyiksa hewan dan binatang. Nah, sekarang kita mau berubah itu. Jadi kita harus tetapkan dulu, kita mempunyai satu pandangan yang benar dan tujuan. Setelah kita sudah bisa memiliki pandangan yang benar dan baik, dan kita menetapkan tujuan kita, maka kita mulai melakukan satu langkah nyata. Step by step, langkah demi langkah, yang mengarah kepada pencapaian tujuan tadi. Oke. Ya mungkin kita jangan bicara yang terlalu muluk-muluk, yang sederhana saja kita beraspirasi untuk melepas kebiasaan merokok. Oke. Dianggap kebiasaan merokok, mohon maaf ini bagi yang merokok ya, tapi dalam hal ini saya hanya contoh saja yang sederhana supaya gampang. Maka kita harus punya satu aspirasi, ya, mempunyai pandangan awalnya, merokok itu tidak sehat. Merokok itu mengganggu pernafasan. Dan merokok itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain. Bahkan menurut iklan ya, menurut iklan itu bisa menyebabkan kanker. Iya benar. Kanker tenggorokan. Iya. Nah, setelah sadar itu, kan kita mulai buatkan tekad, aspirasi. Saya mau melepaskan diri dari belenggu rokok. Maka langkah selanjutnya adalah yang poin kedua, langkah selanjutnya dia berusaha untuk menghindari jangan merokok. Menghindari lingkungan-lingkungan yang mendukung dia bisa kembali merokok. Ya. Jadi itu tindakan-tindakan yang dilakukan dari mulai langkah pertama sampai langkah-langkah berikutnya. Ini dibutuhkan waktu minimum itu 21 hari sampai 1 bulan. Semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang tadi sudah disiapkan dalam bentuk aspirasi, dia mau jadi apa, dia harus punya tekad.
agar itu bisa terlaksana dan langkah-langkahnya ke arah jalan yang mau tuju. Jangan jalan kembali setback, kembali jalan pulang. Iya, 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 iya. Ya, dalam ajaran Buddha Mahayana yang poin ketiga, selalu seorang bodhisatwa itu punya prasetya, betul kan? Prasetya, oke. Ketika dia punya prasetya, maka itu menyangkut dengan tekad dia untuk melaksanakan prasetya tersebut. Prasetya ini maksudnya dengan tekad juga ya Pak Iya, Edi ya? tekad. Tekad ya, oke. Nah, seperti tadi, kalau kita sudah punya keinginan tertentu untuk bertransformasi, maka kita harus punya satu janji, tekad, Janji. berikrar kepada diri sendiri. Betul kan? Yes, benar. Saya benar-benar harus bebas daripada rokok, contoh tadi sebagai contoh rokok. Dia harus punya tekad. Nah, dan tekad ini setiap langkah selanjutnya harus diisi dengan semangat. Semangat ini tujuannya adalah supaya dia tidak kendor, tidak putus asa, tidak putus di tengah jalan. Kita khawatir kalau tidak punya semangat ini atau wirya dalam pandangan agama Buddha, itu baru berjalan berapa hari sudah kembali lagi kepada kebiasaan lama, kebiasaan buruk. Ya. Oke. Nah, kita kembali kepada ajaran Buddha juga. Ini menyangkut mengembangkan jiwa welas asih kita. Ya. Kalau kita selama ini menjadi orang yang berangasan atau beringasan, Beringas ya? ya, Beringas. kita selalu ingin mencelakakan orang, maka kita mulai menyadari dalam ajaran Buddha Mahayana sebenarnya di dalam diri kita ada benih-benih Buddha. Dan benih-benih Buddha itu akan berkembang, akan padam, tergantung individu tersebut. Kalau kita memiliki benih-benih Buddha adalah benih-benih yang sangat mulia, kita ini ada makhluk mulia. Ya. Kalau kita makhluk mulia, wajibnya kita janganlah bertindak seperti hewan. Menyadari benih Buddha dalam diri kita dengan tekad tadi, maka kita bisa secara gradual atau secara spontan bisa mengatasi sifat-sifat kebinatangan kita. Sifat-sifat beringasan atau berangasan tadi. Iya, Ya. iya, iya, iya. Karena kita menyadari Ya, benar-benar. kita di dalam diri kita ada jiwa yang mulia. Masa jiwa yang mulia kita nodai dengan sifat-sifat kita yang buruk. Oke, oke. Ya, kemudian tentu saja kita bisa melatih hidup berkesadaran. Oke. Tadi sudah kita mulai dengan tekad, sudah mulai aspirasi, sudah mulai kita menyadari diri kita ini apa. Maka latihan hidup berkesadaran di dalam praktek sehidupan sehari-hari itu sangat penting. Yes, benar-benar. Contohnya, seperti tadi lagi, begitu kawan bilang, Arifin, ini ada rokok merek baru, mantap ini, cobalah rokok ini. Begitu tangan secara spontan udah mau menerima rokok, tapi mulai sadar, Saya bertekad aku nih kan ya. sedang bertekad Iya, tidak iya, merokok. iya. Kesadaran itu yang akan membuat dia melepas rokok itu. Iya, 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 iya. Karena benar. sudah Menyadari. aku tidak lagi mau merokok. Dan Iya, merokok ini sudah aku tekadkan bisa mengganggu kesehatanku. Tadi pengetahuan kita di awal kan begitu. Tujuan kita seperti itu. Nah, itu untuk kita bisa menyadari tersebut, hidup berkesadaran sehari-hari adalah kita harus melatih meditasi. Meditasi kuncinya Pak ya. Oke. Jadi meditasi ini sebenarnya adalah metode. Yang didapat adalah kemampuan untuk memiliki kesadaran. Sadar setiap gerak pikiran, sadar setiap gerak apa yang mau diomongin atau dibicarakan, dan juga sadar setiap gerak langkah-langkah yang mau dilakukan. Kalau langkah-langkahku, kalau yang kukatakan atau yang aku pikirkan ini ternyata menghalangin transformasi diriku, stop. Gitu kan? Iya, iya. Tapi kalau kita tidak menyadari, kebablasan Iya, makin parah ya Pak. makin parah seperti itu. Oke. Berarti koneksinya ini banyak sekali ya Banyak. Pak Edi ya. Mulai dari tadi kita harus punya mindset dulu. Iya. Jadi kuncinya di pikiran juga kan. Iya, Kalau di betul. dalam Buddhis kita sebutnya pikirannya adalah pelopor, pemimpin Betul. yang sering kita dengar di Betul. Dhammapada dan di beberapa ceramah Dharma. Kuncinya tuh pikiran ini
bisa menjadi tonggak awal bahwasanya oh saya harus mengubah diri saya menjadi Ya. lebih baik. Kemudian tetap harus ada lingkungan yang mendukung. Ya, Karena memang banyak sekali kalau kita Betul. di lapangan ini lingkungan yang baik sebenarnya sudah langka sekarang, Pak. Iya. Tapi kalau lingkungan yang buruk sih wah sekarang banyak sekali. Kemudian dibarengi dengan tekad tadi ya, ikrar. Ikrar yang juga harus dilengkapi dengan semangat yang kita Ya, sebut betul. sebagai wirya. Dan akhirnya setelah itu kita koneksi semua, terakhirnya tuh kita harus melatih yang namanya hidup berkesadaran. iya, betul. Kan, kalau di zaman sekarang ini ya meditasi, ada dengan berbagai teknik juga ya, Iya, ada banyak duduk, metode-metode yang metodenya dia- banyak sekali. Nah, berarti kalau berhubungan dengan pertanyaan tadi di awal, berarti orang yang tadi terlebih dulu melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan buruk, dengan dia melatih keempat hal ini dari pandangan benar, dia di lingkungan yang benar, tekad yang benar, dia ikrar yang benar, wirya juga benar, serta didukung dengan meditasi, berarti dengan secara tidak langsung dia juga bisa mengubah diri dia, sehingga menjadi orang yang bisa bertransformasi secara individual dan akhirnya punya kesempatan untuk kontribusi untuk sosial, masyarakat luas. masyarakat luas. Yang kita sebut transformasi sosial tadi. Sosial. Nah, artinya ini juga menjadi satu hal solusi nih Pak, karena kita Iya. tahu di media sosial, Iya. apakah itu di dalam negeri maupun di luar negeri, banyak yang sekarang mungkin depresi karena ya dia punya masa lalu yang tidak baik, Iya. akhirnya dia pengen berubah nih, dia ingin berubah, dia ingin mencoba hal-hal baru yang mengubah nama baik dia, mengubah karakter dia. Dengan dia mengerti ini juga menjadi satu solusi terbaik untuk orang ini mengubah karakter dia juga ya Pak Edi ya, pengaruh juga ya. Betul. Hmm. Jadi orang tersebut, Hmm. yang pertama dia harus mencari satu environment atau lingkungan yang mendukung Oke. keinginan dia. Jangan dia tidak mau keluar dari satu zona yang memang membahayakan buat dia sendiri. Pengertian membahayakan itu artinya membuatnya terjerumus dalam satu tindakan-tindakan atau perbuatan yang semakin parah. Parah ya. Ya. Jadi untuk dia bisa keluar dari situ, dia harus mencari lingkungan baru. Dan salah satunya adalah masuklah ke dalam satu organisasi keagamaan. Oke, Karena oke. biasanya organisasi keagamaan di sini lingkungan yang sehat, Iya lingkungan yang baik. Secara tidak langsung Pak Edi, kalau kita mengajak orang untuk aktif di sebuah organisasi keagamaan yang baik gitu kan, yang memang bisa mengubah karakter dia, berarti kita juga punya peran penting ya untuk melakukan transformasi sosial ini Pak. Kita Iya. mengajak orang ini Pak ya. Kalau seseorang telah berhasil mempengaruhi orang-orang lain untuk banyak berbuat kebaikan, itu sebenarnya adalah karma baik yang paling mulia. Karma baik yang luar biasa. Oke. Oke Pak Edi. Nah, kalau seandainya begini nih Pak Edi, kita katakanlah di lapangan itu kita koneksinya dengan tempat kerja. Ya. Tempat kerja. Ya, sebagai atasan pasti punya yang namanya anggota, ada yang mudah dibimbing, ada yang susah dibimbing. Dengan anggota yang susah dibimbing, kita juga bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik. Ini juga koneksinya dengan transformasi diri ini bagaimana ini Pak Edi? Kalau seandainya kita punya staff gitu, kita sebagai atasan punya staff yang karakternya kurang baik, kita mau arahkan dia menjadi lebih baik. Koneksinya itu dengan transformasi diri itu bagaimana Pak? Ya, itu sangat jelas sekali tadi. Seorang pimpinan dari satu organisasi, Ya. baik organisasi sosial maupun organisasi komersil seperti perusahaan ya, perusahaan bisnis. Di perusahaan tersebut kan ada yang disebut dengan aturan-aturan, Iya. ya, aturan-aturan. Kemudian sudah juga punya satu budaya, suatu organisasi termasuk perusahaan itu punya budaya yang sehari-hari di dalam lingkungan perusahaan tersebut itu akan mendukung perubahan-perubahan atau transformasi diri bagi karyawan-karyawannya. Ya. Tentu saja salah satunya dalam bentuk peraturan-peraturan. Iya, peraturan tetapkan Contoh, Pak ya. tidak boleh merokok,
yang tidak boleh begini, harusnya begini, Iya, harus iya, saling iya. menghargai, tidak boleh mencuri, tidak boleh ini dan sebagainya. Itu kan bisa dikondisikan. Ini kan lingkungan bisa dikondisikan. Seorang pimpinan dia harus mampu bisa mengkondisikan agar setiap individu pegawainya Jadi lebih baik dapat ya, Pak. peluang untuk bertransformasi diri. Oke, Pak Edi, kita rehat sejenak Pak Edi karena selanjutnya kita akan kembali melihat sebuah penampilan spesial dari adik kita yaitu Aurelia Wianto dengan judul lagu Kami Memuja. Selamat menyaksikan. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernama sekarang, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu Sabarogo winasantu Mate bawa tantarayo Suki digayuko bawa Api wadana silisa Nicang Buddha Padahino Cattaro Dhamma Wadanti Ayuwanyo Sukhang Bala. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernama sekarang. Terpujilah namamu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernama sekarang. Terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Bhagavati Prasnamaramita. Masih bersama dengan Mimbar Agama Buddha, kita masih membahas topik yaitu transformasi diri dan sosial dengan jalan Buddhayana. Pak Edi, tadi kita menyinggung tentang Pancasila Buddhis nih Pak Edi. Ya. Bagaimana hubungannya Pancasila Buddhis ini dengan tema kita pada siang hari ini Pak Edi? Ya, Pancasila Buddhis itu justru adalah salah satu latihan, ya, latihan
pengembangan batin, Mhm. latihan untuk lebih disiplin, dan latihan untuk memiliki moralitas yang baik. Ya. Sila pertama daripada Pancasila dalam agama Buddha ya, Yes. bukan Pancasila dalam Yeah. pengertian lambang negara kita. Itu panatipata wera manisika padam samadhyami. Itu kalimat pertama saja adalah suatu latihan diri bagi kita, khususnya para upasaka dan upasika, untuk menghindari tindakan-tindakan kekerasan sampai tindakan-tindakan menghilangkan nyawa suatu makhluk. Nah, ini adalah satu latih diri, satu peringatan agar kita waspada, jangan sampai melakukan kekerasan, apalagi sampai menyiksa dan menimbulkan kehilangan jiwa suatu makhluk. Oke, oke. Yang kedua, ini juga yang menyangkut tentang kita menghargai hak orang lain. Oke. Menghargai orang lain untuk tidak mengambil hak orang lain. Ini aspeknya bukan aspek materi, tapi juga aspek-aspek hak asasi seseorang. Ketika Anda membohongi orang, menjatuhkan orang, supaya orang itu tidak dapat peluang untuk dapat jabatan atau pekerjaan tertentu, justru ini juga adalah bagian itu. Oke. Ya. Yang ketiga, ini adalah perilaku-perilaku penyimpangan seksual, yang dimana ini akan menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga, mengacaukan hubungan antara keluarga, hubungan ibu, istri, anak, dan sebagainya. Ya. Dia juga akan disingkirkan dari lingkungannya sebagai orang yang amoral, Amoral, oke. ya, dan tidak dipercaya orang. Iya, iya. Karena benar. dia sering melakukan tindakan-tindakan tersebut. Namanya tercoreng, namanya tercemar. Ini akan merugikan diri dia ketika dia tampil dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari. Oke. Yang keempat adalah sering berbicara yang tidak benar dan sering berbicara yang tidak sepantasnya. Oke. Ini juga menyebabkan orang tidak percaya kepada yang bersangkutan. Nah, kalau kita mampu mengendalikan diri sehingga tidak melanggar poin pertama, kekerasan sampai pembunuhan, kemudian mengambil hak orang lain atau mencuri dalam sehari-hari, dan kita juga bisa mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan penyimpangan seksual, dan juga kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dipercaya orang karena kita kerap suka berbohong, suka berdusta, suka menghina orang, dan sebagainya. Keempat sila ini telah menunjukkan kita akan menjadi orang yang budiman, menjadi orang yang jiwanya besar, menjadi orang mulia, dan orang ini akan mendapat peluang, mendapat tempat di masyarakat. Dan yang kelima, ini juga akan mendukung dia, adalah dia mampu mengendalikan diri ya, dengan tidak terjebak kepada kebiasaan makan atau minuman-minuman yang bisa menghilangkan kesadaran atau menimbulkan ketagihan yang merusak kesehatan mental maupun fisik, seperti ya alkohol, kemudian narkoba, ya, dan sejenis-sejenisnya. Ini kan bisa merusak kesadaran, merusak kesehatan dirinya, merusak kesehatan mentalnya, dan ini memboroskan waktunya, mensia-siakan waktunya untuk dia bermabuk-mabukan. Iya, habis waktunya. Dan ya, ini Pak, juga akan menimbulkan hal-hal yang menyebabkan keretakan di rumah tangga. Pancasila menjadi pegangan utama, maksud saya Pancasila Buddhis pegangan utama, dan ini juga mendukung proses transformasi diri menjadi lebih berhasil. Oke, siap. Nah, Pak Edi, berarti dari pembahasan kita tadi dari awal, kuncinya adalah transformasi diri ini adalah tonggak awal. Kita harus latihan dulu, kita bisa praktik sebelum kita bisa maju ke transformasi sosial. Dan tadi Pak Edi juga sudah mengatakan bahwasanya pertama yang harus dilakukan adalah kita harus punya pandangan yang benar, kita harus punya visi yang benar, sehingga kalau kita sudah punya pandangan yang benar, punya aspirasi yang benar, kita bisa masuk ke dalam tekad ataupun ikrar, dinaungi dengan semangat yang berkobar-kobar juga. Kita harus berubah menjadi lebih baik,
dan juga kita harus punya yang namanya lingkungan yang Iya. mendukung, termasuk sahabat kalyanamita, termasuk mungkin guru juga. Dan sebagai pelatihan penting adalah secara pribadi setiap orang harus melatih yang namanya hidup berkesadaran Iya. yang dilakukan dengan meditasi. Iya. Jadi artinya 4 hal ini yang menjadi kesimpulan ataupun rangkuman dari topik kita pada sore hari ini, Pak Edi. Iya. Ini menarik sekali, Pak Edi. Sebenarnya Iya. kita mau bahas banyak lagi, Pak Edi, tapi Iya. karena memang waktu kita sudah mau habis, nanti barangkali kita bisa ini ya, Pak Edi, ya, untuk next mimbar agama Buddha. Semoga Pak Edi masih berkenan untuk menjadi narasumber kita pada sore ini. Nah, sebagai penutup, Pak Edi, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, Pak Edi? Silakan, Pak. Ya, kepada sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, khususnya umat Buddha di Sumatera Utara, terkait dengan kehendak atau niat untuk melakukan transformasi diri, tentu saja yang paling penting pada waktu kita mengajukan kepada diri kita aspirasi, kita harus punya satu harapan. Bahwasanya kita mampu dan bisa melakukan transformasi. Harapan itu penting. Asa kan, harapan ya. Terus dalam prosesnya, kita juga harus punya disiplin diri. Disiplin diri untuk menjalani apa yang sudah kita susun dalam aspirasi, langkah-langkah kegiatan kita, disiplin diri dalam menentukan kita punya jalan, dan tentu saja ini adalah juga perlu komitmen. Bahwasanya dengan komitmen Anda ya, untuk sukses melakukan transformasi bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dengan transformasi diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi sudah berbagi dengan kita di program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI Imam Berada. Program Mimbar Agama Buddha disiarkan secara rutin setiap 2 minggu sekali. Saya Arifin Halim izin pamit undur diri beserta dengan narasumber. Sampai jumpa di program Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Om sujud kepada Arya Bhagawati Prasna Paramita Sari